lawan Indonesia, Australia tak mau ada kesalahan. Australia paham betul satu kesalahan kecil bisa menjadi petaka di fase gugur. The Socceroos akan tekan kesalahan seminim mungkin ketika berhadapan dengan Indonesia. Di Piala Asia 2023 kali ini, Australia juga tampil cukup baik. Tim besutan dari Graham Arnold ini tak terkalahkan di fase grup. Mereka meraih 2 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sementara Indonesia lolos secara dramatis. Meski begitu, Australia mewaspadai segala kemungkinan karena ini laga di fase gugur. Satu kesalahan kecil bisa menghukum mereka. Bantu Indonesia lolos, Erick Thohir ingin kirim hadiah ke Kyrgyzstan. Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 usai timnas Kyrgyzstan menahan imbang timnas Oman 1-1. Untuk itu Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir ingin memberi hadiah kepada mereka. Tak hanya kepada Kyrgyzstan, Erick Thohir juga berterima kasih kepada pemain dan juga staf kepelatihan dari timnas Indonesia. Mereka merelakan libur dan melawan kejenuhannya di Qatar demi bisa membela timnas. Erick Thohir janjikan bonus jika Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia sudah dapatkan bonus usai melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun beliau kembali menjanjikan bonus jika Garuda bisa lolos ke babak 8 besar. Sayangnya langkah Indonesia untuk ke perempat final tergolong berat. Mereka harus menghadapi tim tangguh lainnya yakni timnas Australia di babak 16 besar. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Australia, perjalanan juga akan semakin sulit. Mereka sudah ditunggu oleh tim kuat lainnya antara timnas Arab Saudi atau Korea Selatan di babak 8 besar. Asnawi Mangku Alam resmi gabung dengan klub asal Thailand. Asnawi Mangku Alam Bahar resmi bergabung dengan klub kasta tertinggi di Liga Thailand yakni Port FC yang merapat ke Port FC usai dilepas oleh Jeonnam Dragon. Asnawi akan bergabung pada putaran kedua Liga Thailand 2023-2024 dan dia akan mengisi slot kuota pemain asing dari ASEAN. Port sendiri berada di peringkat ketiga pada pertengahan musim di Thai League 2023-2024 dengan koleksi 29 poin. Pangeran Saudi tertarik akuisisi Marseille atau AS Monaco. Salah satu pemilik public invest fund yakni Pangeran Abdulaziz Al Saud dilaporkan tertarik menginvestasikan dana proyek sepak bola di Prancis. AS Monaco dan juga Marseille masuk ke dalam bidikannya. Bukan rahasia umum lagi jika Arab Saudi tengah mencoba membangun sepak bola mereka melalui berbagai cara. Saudi juga menjanjikan kemungkinan menginvestasikan dana melalui akuisisi. Newcastle United menjadi contoh yang sahih dari proyek yang mereka jalankan. Juventus tolak tawaran besar dari Al Ittihad untuk Matteo Solle. Penawaran cukup besar dari Al Ittihad rupanya belum membuat Juventus terpikirkan untuk melepas salah satu wonderkid mereka yakni Matteo Solle yang kini menanjak bersama Frosinone. Penampilannya itu diam-diam membuat tim Arab Saudi yakni Al Ittihad ingin memboyongnya dari kota Turin. Ahli transfer Argentina yakni Cesar Luis Merlo mengklaim bahwa Al Ittihad memberikan tawaran senilai 30 juta euro kepada Juventus untuk Matteo Solle. Tabloid Sky Sport Italia dan juga jurnalis Fabrizio Romano menyebut baik Juventus maupun Solle menolak tawaran tersebut. Kedua pihak merasa langkah untuk pindah ke Al Ittihad bukanlah jalur yang tepat di usianya yang masih menginjak 20 tahun. Klaim berlebihan Liga Arab Saudi terbaik di dunia ternyata hanya peringkat ke-27. Bintang Al Nassr yakni Cristiano Ronaldo membuat heboh pada acara Globe Soccer World 2023. Dia mengatakan bahwa Liga Arab Saudi lebih baik daripada Ligue 1 Prancis. Faktanya, Opta Power Ranking pernah merilis daftar 30 liga terbaik di dunia pada Oktober yang lalu dan hasilnya tentu saja sangat menarik. Premier League menduduki peringkat pertama sebagai liga terbaik di dunia. Di bawahnya ada Bundesliga, Serie A, La Liga, dan juga Ligue 1 Prancis. MLS yang menjadi tempat bermain bagi Lionel Messi saat ini berada di urutan ke-15, sedangkan Liga Arab Saudi memperoleh posisi ke-27. Liga Arab Saudi ternyata berada di bawah Jepang dan juga Liga Korea Selatan, bahkan mereka tidak lebih baik daripada Liga Siprus.
Mantan Direktur Dortmund terkejut Jadon Sancho gagal di Manchester United. Mantan Direktur tim rekrutan Borussia Dortmund yakni Steven Mislintat mengaku terkejut dengan fakta kegagalan Jadon Sancho di Manchester United. Pasalnya Mislintat menilai Sancho sebagai pemain dengan kualitas tinggi dan bakat luar biasa. Jika kalian punya kesempatan dan uang untuk mendaratkan seorang pemain sepertinya, itu akan jadi kesempatan yang luar biasa. Saya terkejut Erik ten Hag tak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya karena Manchester United akan menerima keuntungan besar dari pemain dengan skala seperti dirinya, ujar dari mantan direktur dari Borussia Dortmund tersebut. Liverpool diyakini bakal menderita tanpa Mohamed Salah. Ex pemain Manchester United yakni Dimitar Berbatov mengklaim Liverpool akan kesulitan tanpa adanya Salah dalam beberapa laga ke depan. Namun dia berharap Salah bisa segera pulih dari cederanya. Mohamed Salah memiliki peran yang sangat penting di skuad asuhan dari Jurgen Klopp. Karena itu dia menilai cedera Salah itu menjadi pukulan besar bagi Liverpool. Salah tampil gemilang untuk Liverpool di musim ini. Dia berhasil mencetakkan 18 gol dan 9 assist dari total 27 pertandingan. Klopp sebut peluang quadruple Liverpool sangatlah sulit. Liverpool mencapai final Carabao Cup 2023-2024 usai mengalahkan Fulham. Di musim ini pula Liverpool jadi satu-satunya tim Liga Inggris yang berpeluang meraih 4 gelar. Kondisi serupa tercipta karena Liverpool masih melaju di seluruh kompetisi yang diikuti. Dengan kedalaman skuad yang lebih baik daripada musim yang lalu, Liverpool punya modal besar untuk mendulang perjalanan 2 musim yang lalu. Meski demikian, Klopp sudah membuang jauh-jauh wacana 4 besar. Menurutnya Liverpool cuma fokus ke laga demi laga karena bukan pekerjaan yang mudah bisa melaju jauh di 4 kompetisi, termasuk diantaranya tampil di 3 final. Klopp pamit dari Liverpool akhir sebuah era. Hari Jumat 26 Januari 2024 menjadi salah satu hari yang menyedihkan bagi netizen, khususnya untuk para penggemar Liverpool. Setelah mendengar bahwa Jurgen Klopp izin pamit pergi dari Anfield Stadium. Klopp sangat berjasa bagi Liverpool. Ia membangkitkan Therese dari tidur panjangnya di Liga Inggris dan juga di Liga Eropa. Sempat memperpanjang kontraknya di Liverpool sampai tahun 2026, tetapi tiba-tiba ia membuat keputusan mengejutkan. Klopp resmi pamit undur diri dari Anfield di akhir musim 2023-2024 ini. Jurgen Klopp mundur, Erik ten Hag Premier League kehilangan manajer hebat. Manajer Manchester United yakni Erik ten Hag mengomentari keputusan Jurgen Klopp mundur dari kursi kepelatihan Liverpool. Ia menyebut bahwa Premier League kehilangan manajer hebat di musim depan. Ten Hag selaku rival dari Klopp mengaku sedih dengan pengunduran diri dari sang pelatih. Ten Hag menyebut bahwa Klopp bisa berbangga diri dengan apa yang ia kerjakan di Liverpool. Ia menilai selama 9 tahun, Klopp telah membangun kerajaan baru di Liverpool sehingga Therese kembali disegani di Inggris maupun di Eropa. Pemain Barcelona bertumbangan cuma 6 yang bebas dari cedera. Barcelona di musim ini banyak diganggu cedera, saking banyaknya yang masuk ke ruang perawatan. Cuma ada 6 pemain Barcelona yang benar-benar sehat sejauh ini. Menurut laporan AS, Barcelona sudah diterpa 16 cedera serius pada musim kali ini. Hanya 6 pemain Barcelona yang bebas dari cedera sejauh ini. Mereka adalah Iñaki Peña, Ferran Torres, Oriol Romeu, Joao Felix, Ilkay Gundogan, dan juga Fermin Lopez. Stok lini tengah menipis, Newcastle United incar gelandang milik Tottenham. Gelandang Tottenham yakni Pierre-Emile Hosberg dikabarkan sedang dipantau oleh Newcastle United. The Magpies berusaha untuk bisa memperkuat lini tengah mereka sebelum bursa transfer Januari resmi ditutup. Tak dipungkiri bahwa Hosberg saat ini tengah mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah arahan Ange Postecoglou. Dan kesempatan peminjaman kemungkinan akan menjadi jalan keluar yang ditempuh oleh Newcastle United karena mereka ingin menghindari sanksi dari financial fair play. Gantikan Ivan Toney, Brentford bidik bintang muda milik Hoffenheim. Brentford tengah melakukan langkah antisipasi Andre Ivan Toney hingga pada musim panas nanti. The Beast kini membidik Maximilian Bayer dari Hoffenheim. Mereka pede bisa mengamankan talenta muda Jerman tersebut. Christian Falk dan juga Bill mengklaim jika penyerang timnas Jerman U21 itu dibidik guna menggantikan sang juru gedor Ivan Toney. Sosok yang sudah mendulang 7 gol dan 5 assist dari 17 laga di Bundesliga memang pede untuk didaratkan The Beast
pada musim panas mendatang, dan untuk bisa membawanya ke London, Brentford disebut siap menebusnya di angka 30 juta euro. Kylian Mbappe minta gaji dan bonus tinggi langit jika gabung dengan Real Madrid. Ada kabar baru beredar seputar masa depan dari Kylian Mbappe. Penyerang Baske itu siap pindah ke Real Madrid jika ia diberi gaji selangit. Bill melaporkan bahwa ia meminta gaji sebesar 1,5 juta euro per pekan. Ia menilai gaji itu layak ia dapatkan karena rekam jejaknya yang sangat teruji. Jika Real Madrid menuruti permintaan Mbappe tersebut, maka sang penyerang akan menjadi pemain dengan gaji termahal di Real Madrid sepanjang sejarah. Selain minta gaji selangit, Mbappe juga dilaporkan menuntut bonus yang besar di Real Madrid. Ia dikabarkan meminta bonus perekrutannya sebesar 125 juta euro. Ia menilai harga ini layak ia dapatkan karena Real Madrid mendatangkannya dengan status sebagai bebas transfer. Sudah jalani tes medis, Sacha Boey selangkah lagi jadi pemain Bayern Munchen. Bayern Munchen dilaporkan segera mengamankan tanda tangan dari Sacha Boey dari Galatasaray. Pemain 23 tahun asal Prancis tersebut dikabarkan sudah terbang ke Munchen untuk menjalani tes medis. Dilansir dari Bully News, pemain muda Galatasaray tersebut sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Bayern Munchen dan dijadwalkan tes medis pada Jumat waktu setempat. Setelah tes medis, manajemen The Rotten akan segera meresmikan kedatangan dari Boey di Allianz Arena. Meski demikian, belum diketahui apakah Bayern Munchen mendaratkan Boey dengan status pinjaman atau pembelian secara permanen. Jurgen Klopp bakal tinggalkan Liverpool, Xabi Alonso datang. Jurgen Klopp resmi mengumumkan akan meninggalkan Liverpool di akhir musim. Kepergian Klopp membuat beberapa nama langsung dikaitkan bakal menggantikannya di Liverpool, dan salah satunya adalah Xabi Alonso. Alonso menjadi nama yang banyak dibicarakan untuk bisa menggantikan Klopp. Selain sedang bagus membesut Bayer Leverkusen, ia juga adalah mantan penggawat dari Liverpool yang turut mempersembahkan gelar Liga Champions pada tahun 2005. Alonso menjadi salah satu target realistis dari Liverpool di musim panas, sebab beredar kabar ada klausul unik di dalam kontrak barunya. Alonso dikabarkan diizinkan untuk pergi dari klub sebelum kontraknya berakhir jika salah satu dari klub Liverpool, Real Madrid atau Bayern Munchen menunjukkan ketertarikan kepada dirinya.